Ada 100 hantu yang mengikuti dia. Welcome back to channel Mukbang Horor. Wow. Hari ini kita mau mukbang lagi sambil ngomongin cerita horor. Dan kali ini kita nggak ditemani sama kepiting saus padang yang kemarin, tapi nasi liwet. Terus di sini ada kentang goreng dan ada pisang pasir. Langsung aja kita makan. Ini aku tuh ada pesan pecel lele. Aku ayam goreng. Jadi di sini kita bakalan makan sambil cerita. Nah, ini tuh cerita yang kita alami berdua. Iya. Kalau kemarin cerita tentang tante aku, ini real kita dua alami, yaitu tentang teman psikopat atau teman yang berkepribadian ganda. Iya. Jadi ini ada horor-horornya juga ya. Cerita tentang waktu kita di asrama. Asramanya itu kita rahasiakan lah namanya ya. Intinya waktu kita masih tinggal di asrama bersama teman-teman kita. Nah, jadi di sini tuh kita bakalan cerita, dan untuk nama temannya itu bakalan kita rahasiain. Iya. Kita buat inisial kayak kemarin ya. Jadi kita itu setiap cerita nggak pernah langsung bilang siapa orangnya, tapi selalu kita inisialin karena mau menjaga kerahasiaannya. Teman kita ini kita namain Lisa ya. Jadi suatu hari kita itu masuk asrama untuk pendidikan. Kita di situ itu dari berbagai daerah. Kalau aku itu dari salah satu kota di Sumatera, kamu? Aku juga salah satu dari kota Sumatera, karena kita itu kebanyakan emang dari Sumatera semua ya kan. Ada sih juga dari luar, tapi kebanyakannya itu dari Sumatera. Iya. Jadi itu pas pertama kali kita semua memang diwajibkan untuk asrama ya kan. Iya. Selama sebenarnya seharusnya selamanya sampai kita selesai pendidikan, cumanya di cerita ini kita ceritain. Nah, dimulai dari aku nih ya ceritanya. Okay. Saat hari pertama kita masuk asrama itu, sebenarnya aku nggak ngerasa ada hal aneh di asrama itu. Sama. Aku juga nggak ada ngerasa hal aneh karena kita di situ di asrama kayak adem ayem, terus nggak ada ngerasa hal-hal yang mistis, aneh, mencurigakan. Pokoknya kayak biasa tinggal di rumah aja sih kalau aku. Karena rame juga kan. Bahkan kita satu kamar itu ada 40-an orang. Sampai 40? Iya. 40-an sih, karena untuk kamarnya itu, untuk bednya itu, untuk tempat tidur kita bilang bed ya, itu ada atas bawah gitu. Bertingkat. Habis itu untuk selang tempat tidur yang pertama yang keduanya itu dekat-dekat kan, jadi kita nggak ada takut sama sekali. Jaraknya itu cuma sekitar 1 meter ya? Nggak nyampe, kayak setengah meter aja. Tempat tidur yang satu dengan yang lainnya. Jadi tempat tidurnya itu tempat tidur tingkat guys di asramanya itu. Nah, di situ aku masuknya tuh sekitar sore. Kalau dirimu? Kalau aku udah dari pagi ya, karena aku diantarin sama kakak aku ya kan. Pagi? Pagi aku udah masuk ke situ sih. Kalau aku masuknya itu sore guys. Jadi kondisi di dalam asrama itu udah rame. Saat kau datang? Kalau aku datang, kondisi di asrama itu udah ada beberapa orang sih, sekitaran 10 orang. Di dalam kamar? Jadi aku nggak sendiri sih. Tapi pas kita masuk asrama, emang keluarga kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ke dalam ya kan? Nah, jadi pas bagian aku datang itu, aku yang terakhir. Oh ya? Semuanya udah pada masuk karena aku kayak ada halangan di bagian admin gitu sebelum masuk. Jadi aku itu datang belakangan, kondisi lagi rame. Nah, aku lihat orang-orang kan lagi pada sibuk beresin lemarinya tuh. Semua lagi pada sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi kita belum sempat kayak kenalan-kenalan gitu. Aku juga lagi sibuk untuk masukin barangku ke lemari. Lagi sibuk-sibuknya orang nih, aku ngelihat persis di sebelah ranjang aku. Itu ada salah satu teman kita juga. Itulah yang namanya si Lisa tadi. Dia tuh lagi tergeletak sakit di atas tempat tidurnya. Itu si Lisa udah datang? Si Lisa udah datang, tapi dia tuh tergeletak sakit. Kalau nggak salah dia datangnya tuh sore. Sebelum aku datang, dia udah datang duluan 10 menit. Dia tergeletak, dan barang-barangnya itu yang disusunin sama senior-senior. Oh enggak, dia susun sendiri karena lagi sakit ya? Iya. Jadi aku kayak ngelihat dia tuh mau nyapa, tapi nggak berani soalnya dia tuh kondisinya lagi sakit dan lagi meriang. Begini, berkeringat
menggigil. Dan itu seingatmu si Lisa itu datang udah dalam keadaan sakit atau sakit Iya. pas di asrama? Sakit. Dia datang dalam keadaan sakit. Tapi sebenarnya dia itu baru sembuh dari sakit. Setelah 10 menit dia masuk ke dalam asrama itu, dia langsung kambuh lagi. Penyakit-penyakitmu? Ya, demam, menggigil, panas. Kalau aku kurang tahu ya pas awal-awal, karena pas awal-awal memang kita sama sekali belum ada cerita, karena kan itu bednya itu ada tempat tidurnya ada bagian kanan dan kiri, dan pas itu aku itu bagiannya bagian kiri, kamu Aku bagian kanan. pas sama dia bagian sama si Lisa, makanya aku pas itu nggak tahu, karena kan kita pas itu kayak masih bicara sama ataupun kenalan sama orang-orang yang di dekat sama tempat tidur kita, jadi aku memang kenalnya itu sama bagian yang di kiri. Gini loh, ini tempat tidur barisan kita, ini tempat tidur barisan dia. Jadi di tengahnya ini tuh lorong. Dan lurusannya itu kamar mandi. Nah, di situ aku melihat dia menggigil kesakitan. Nah, tiba-tiba waktunya maghrib, setelah selesai maghrib, dia masih di situ tuh terkapar di tempat tidur dia. Tempat tidurnya tuh persis sebelah-sebelahan sama aku, guys. Gini. Deket ya. Dipanggil lah kita untuk makan ke bawah. Itu jam makan malam itu sekitar jam 6:30. Mulai dari jam 6 ya? Mulai dari jam 6 udah bisa makan ke bawah. Jadi kita makannya itu ada tempat khusus ruang makan di bawah ya, lantai 1. Jam 7 malam selesai kita makan malam dan balik ke kamar, si Lisa itu udah nggak ada lagi di tempat tidurnya. Hah? Serius? Iya. Emang pas itu si Lisa nggak turun makan? Nggak. Dia nggak turun makan. Enggak, dia nggak turun makan karena keadaan sakit. Jadi pas itu dia makannya nggak makan? Nah, saat kita semua udah turun, ternyata si Lisa yang lagi sakit ini, yang lagi terkapar di tempat tidurnya itu, nggak ada karena ternyata udah dibawa pulang sama orang tuanya. Dan pas itu yang ada sama Lisa tinggal, nggak ada ya kawan kita yang tinggal sama Lisa di atas? Dia itu sebenarnya dijaga sama kakak senior. Oh iya. Nah, jadi si Lisa ini tadi tuh setelah kita balik nggak ada lagi di tempat tidurnya. Pas aku tanya, ternyata dia dibawa pulang sama ini, sama orang tuanya. Sama orang tuanya karena keadaan sakit tadi, guys. Berarti sakitnya udah lumayan juga lah ya. Mungkin dia nggak bisa nahan si Lisa, terus mungkin lapor sama bunda asrama dan diminta bawa pulang sama orang tua. Padahal kondisinya itu orang tuanya itu udah di perjalanan mau pulang. Tapi balik lagi buat ngejemput si Lisa tadi. Nah, setelah kepergian si Lisa tadi, dia itu nggak balik-balik lagi selama 1 minggu. Iya kan? Iya, pas itu dia 1 minggu nggak ada balik-balik. Dan kita itu di asrama adem ayem aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan nggak, yang ininya, yang jelasnya itu kita nggak ada merasa takut sama sekali. Jadi kan tadi tempat tidur kita kanan kiri, di tengahnya itu lorong, di ujung lorong itu ada kamar mandi. Nah, kamar mandi kita itu ada 4. Jadi itu kita mau tengah malam, aku pernah nih tengah malam lagi ini kan sendirian ke kamar mandi dan berani-berani aja, nggak ada masalah. Itu padahal aku pergi ke kamar mandi jam 1, padahal aku tuh orang yang paling penakut. Aku juga mandi malam sendirian juga berani. Pokoknya nggak ada kejadian aneh selama 1 minggu itu. Selama 1 minggu si Lisa itu nggak ada di asrama. Hidup kita damai, malam-malam tidur nyenyak, sampai 1 minggu. Dan kebahagiaan kita itu ternyata cuma berlangsung 1 minggu, guys. Habis itu memang kita betul-betul diuji coba banget. Karena pas itu kebetulan aku juga udah minta pindah. Saking takutnya gitu, guys. Nah, itu sebelum si Lisa kembali. Enggak, pas sudah Lisa kembali. Jadi masalahnya itu setelah 1 minggu, si Lisa kembali ke asrama. Disitulah semua drama horor dimulai. Itu dimulai dari pertama kita tidur di tempat tidur masing-masing, dan nggak ada yang gabung. Si Lisa ini balik. Dia baliknya tuh siang hari, di hari Minggu. Terus? Saat itu kita lagi libur. Dia yang tadinya itu terkapar sakit, meriang. Aku kira orangnya itu pendiam.
Pas dia datang dalam keadaan sehat bugar, ternyata dia tuh langsung kayak menyapa semua orang yang ada di asrama itu. Ya, ingat-ingat. Pas itu kita tuh langsung kumpul di satu tempat, pas di tempat dekat tempat tidur dia, dan kita dengerin cerita dia kan. Karena kita kepo ya, selama 1 minggu itu sebenarnya apa yang terjadi, kenapa dia pergi 1 minggu dan nggak kembali. Betul. Disitulah akhirnya dia ceritain semua guys. Alasan kenapa dia pulang. Alasannya pulang itu, aku udah lupa sih sedikit-sedikit. Pertama dia bilang, dia emang datang ke asrama itu dalam keadaan badannya kurang fit. Betul. Tapi masih sehat guys. Nah, setelah masuk ke dalam asrama itu, dia bilang, ada 100 hantu yang mengikuti dia. Katanya itu kayak nenek moyangnya gitu ya. Iya. Pertama dengar kita semua kayak, hah, apa sih? Kayak nggak percaya gitu kan. Ya. Tapi kayak lebih dijelasin sama dia. 100 hantu itu termasuk hantu yang dia bawa sama hantu yang ada di asrama itu, yang di dalam kamar, dia bilang. Jadi badannya itu nggak kuat untuk menopang semua hantu itu. Akhirnya tumbanglah dia sampai sakit. Oh, ya. Kita yang tadinya nggak mengalami apa-apa kejadian horor di situ, seketika langsung merinding bulu kuduk. Sumpah, aku juga langsung ketakutan. Dan pas di malam itu, aku langsung nggak berani tidur sendiri. Iya. Langsung tidur, dan pas itu kita langsung tidur gabung-gabung nggak sih? Nah, dia pulang kampung itu, hantunya itu tuh dicopot dari badan dia. Barulah badannya ringan dan sembuh. Tapi dia ngasih tahu ke kita, kalau di kamar itu tuh ada hantu laki-laki di kamar mandi, dan ada hantu perempuan di dalam kamar. Betul. Pas itu dia bilang, kalau misalnya pas itu dia mandi, dan dia tengok ada kaki kakek-kakek di kamar mandi. Jadi pas itu langsung gak ada satu orang pun yang berani ke kamar mandi. Kecuali ditemenin dan harus masuk semua ke kamar mandi. Itu sih. Semenjak saat itu kita jadi ke distract, jadi seolah-olah kita itu jadi membayangkan, dan akhirnya satu orang pun udah nggak ada lagi yang berani ke kamar mandi sendirian. Tapi ini ada yang lucu sih menurut aku satu. Itu kan kita udah gabung semua itu di tempat tidur, dan itu udah tengah malam, dan yang paling lucunya nih kita semua lagi ketakutan. Dan dia ngambil handuk dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Jadi saat itu kita nggak tidur sendiri, udah nggak berani tidur sendiri, tempat tidur masing-masing. Jadi kayak tempat tidurmu itu ada 2 orang ya. Iya, jadi kayak aku ngungsi ke arah tempat tidur mereka ini juga. Pokoknya semua ke bagian sebelah ini ya kan, sebelah kiri kayak gitu. Jadi yang kosong itu di area tempat tidur kami. Dan di daerah tempat tidur dia tadi yang dekat kamar mandi guys. Tapi dia nggak pindah tempat tidur sama sekali. Berarti di iringan yang sebelah ini dia tidur sendirian? Iya. Iya. Sampai batas tempat tidur orang si D. Oh, banyak? Iya. Orang si D? Orang si D juga dua-duaan. Sampai ke orang. Berarti memang ini ya, semuanya pada ketakutan, nggak berani. Untuk buka mata aja kita nggak berani guys saat itu. Ada cerita lucumu yang pas tidur malam. Satu orang nggak berani buka mata, satu orang nggak berani. Itu kayak mana ceritanya tuh? Nah, sampai kan kita tidurnya tuh nebeng-nebeng ke kasur teman. Aku memang tim yang nggak bisa berani buka mata kalau lagi ketakutan. Tapi karena kayak aku ngerasa ada yang ganjal, aku beraniin lah buka mata. Pas aku buka mata, ternyata ada salah satu teman kita inisial R yang buka mata juga. Jadi aku kaget. Loh, dia tuh matanya melotot terus. Jadi aku tanya, loh kok matamu masih terbuka, kok nggak tidur? Dia bilang, nggak berani tutup mata. Aku nggak berani buka mata, dia nggak berani tutup mata guys. Saking hektiknya kejadian di dalam kamar asrama kita itu. Dan yang lucunya, itu kayak tidurnya berduaan kan? Satu nggak berani buka mata, satu nggak berani sebelahan, tapi nggak berduaan. Seberangan. Kayaknya sama dia ya.
sama si N. Kayaknya dia sama si N ya. Tapi kayaknya ada pas satu malam, itu udah malam selanjutnya, kita itu udah ketakutan banget. Dan kita itu tidur di bawah lorong itu tadi. Iya. Dan semuanya itu kasur kita angkatin dan kita jejerin. Dan si Lisa ini tuh tetap di tempat tidurnya, anehnya. Anehnya, saat kita lagi ketakutan itu, si Lisa kayak nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Bahkan dia kayak me time, luluran, mandi jam 1 malam, bolak-balik ke kamar mandi. Saat kita lagi ketakutan. Itu kira-kira penyebabnya apa tuh ya? Dia bisa kayak gitu. Nah, ternyata plot twist, guys. Setelah kejadian itu tuh, banyak yang kesurupan, ya kan? Oh ya, Karena insting gak sih? halusinasi. Jadi kayak ada yang tengah malam itu kayak nangis-nangis, Iya. ketakutan. Pokoknya pas habis cerita itu, banyak cerita baru bermunculan kayak, Ya, ada yang ini, suara serem, suara ini, aku dengar ini, dengar itu, dengar ini. Nggak tahu, kayaknya udah semuanya itu kayak udah berhalusinasi sih menurut aku. jadi intinya setelah si Lisa ini tadi kembali ke asrama, malam-malam kita nggak pernah sama lagi. Malam-malam kita udah nggak pernah tenang lagi. Udah berubah. Pokoknya udah gaduh gitu. Semua orang udah nggak merasakan kenyamanan karena ketakutan tiap saat. Dan pas itu aku udah sempat itu pergi ke tempat ke tempat kamar kakaan, udah nelponin orang tua dan udah minta keluar malam itu karena udah nggak sanggup lagi di situ. Terus tapi akhirnya pagi-pagi aku berubah pikiran karena menurut aku kayak mungkin ada cara lain kayak gitu. Tapi pas habis itu ini kan orang-orang udah pada keluaran dari asrama itu. Orang-orang pada minta keluar, jadinya kita ikut-ikutan mau keluar juga. Tersisalah si Lisa tadi, dari 40 orang tersisa si Lisa tadi bersama 6 orang temannya. 5 orang. Iya, berarti orang itu semua sisa ada 6 orang. 6 orang. Dan yang 5 lagi ini tuh nggak bisa pindah karena mereka itu betul-betul kayak anak rumahan banget yang betul-betul harus mempertahankan diri di situ. Karena memang orang tuanya itu kayak memang ini kan kayak nggak misalnya di ngizinin asrama biar lebih aman kayak gitu, nggak ada yang ngizinin. jaga gitu. Sedangkan si Lisa tadi ini tuh sebenarnya sama mereka itu nggak ini guys, nggak akur, nggak dekat kayak gitu, bukan teman dekatnya. Tapi gitu yang 5 ini tuh nggak punya pilihan selain bertahan. Iya. Tapi pada akhirnya asrama itu khusus untuk kamar kita itu dikosongin. Iya, dan mereka akhirnya dipindahin ke ruangan yang lebih kecil. Iya. Tapi pas di ruangan yang lebih kecil ini udah nggak pernah ada kejadian-kejadian aneh lagi kan? Usut punya usut setelah bertahun-tahun guys. Si Lisa tadi ini tuh cekcok lagi dengan teman-temannya yang 5 tadi. Terus? Dia tuh nggak nyaman guys sekamar sama orang yang 5 tadi. Karena ternyata dia itu orangnya butuh ruang tersendiri untuk hidupnya. Karena dia itu sebenarnya harus punya waktu me time gitu. Iya. Harus punya waktu. Dia nggak suka kebersamaan, tidur bersama nggak suka. Dia rupanya itu harus dibilang dia itu introvert bukan kan? Bukan. Tapi dia butuh ruang untuk dirinya. Kayak apa ya dibilang? Pokoknya ruang tersendiri, ruang khusus gitu kan. Dia itu orangnya ternyata suka kesendirian di malam hari untuk sekedar ngapain? Pokoknya untuk sekedar bisa kayak misalnya menikmati waktu sendiri. Dan dia itu begitu masuk asrama dengan keramaian itu tadi dia nggak nyaman guys. Padahal jadilah muncul ide dia untuk menakut-nakuti semua orang tadi dengan cerita-cerita yang dia bawa dari kampung supaya kita semua itu nggak betah. Biar dia bisa menikmatinya, biar dia bisa menikmati kamar itu sendirian. Jadi dia berhasil mendepak 30 orang lebih tadi keluar dari kamar supaya dia bisa sendirian di kamar. Nah, karena tadi dia masih punya sisa 5 orang lagi yang nggak bisa dia depak, akhirnya ya udah dia yang akhirnya mengeluarkan diri dari kamar itu dan pindah ke kamar lain. Dimana kamarnya itu dia sendiri ya. Dan barulah kita tahu kalau ternyata semua cerita dia yang dia bawa dari kampung itu guys, bohongan. Gak ada yang betul sama sekali.
satu pun kan yang termasuk setan yang dalam Hmm. asrama, di dalam kamar mandi, Tidak ada, di dalam semua tubuh dia yang mengikuti. semua itu karangan dia, guys. Dan yang bodohnya itu, Kita percaya karena kita lagi waktu itu umur juga masih baru, umur labil-labil gitu. ada yang masih belasan. Rata-rata masih belasan semua. Iya. Masih baru pertama jauh dari orang tua, tiba mendengar bahwasanya di kamar itu banyak hantu, semua jadi takut. Apalagi aku tuh emang orangnya penakut. Hmm. Terus baru kali itu pertama aku pergi keluar sendiri, jauh dari orang tua. Terus ada hal-hal yang aneh, otomatis nggak sanggup. Emang ngeselin banget ya, makanya hati-hati sama temen kayak gini, guys. Emang si anaknya seru ya orangnya sebenarnya, tapi itu guys, dia tuh kadang suka bohong untuk untuk kepentingannya sendiri. Nah itu dia guys, cerita kita hari ini tentang teman kita yang sebenarnya bukan psikopat ya, itu cuma clickbait, tapi kayak pribadian ganda gitu. Ya. Dan pada akhirnya kita itu malah dekat sama dia. Dan dia itu di kelas cuman bisa baik sama beberapa orang aja. Dan yang lainnya itu nggak bisa dekat sama dia karena kepribadiannya yang kayak gitu. Cuman kalau kita tuh kayak ngerasanya ya biasa-biasa aja kayak gitu kan, kayak fine-fine aja kayak gitu. Iya. Dan akhirnya setelah 10 tahun lamanya kita tetap bersahabat guys. Dengan sifat kepribadian gandaan dia tadi. Sebenarnya kita udah gede kali. Tapi kalau aku sendiri sih menurutnya kayak menganggapnya itu kayak lucu kayak gitu. Karena kan kok dalam pertemanan itu memang harus ada orang yang kayak absurd-absurd gitu nggak sih? Tapi seandainya kita tahu dari awal dia seperti itu sifatnya, tuh ngarang cerita tadi, pasti masih banyak yang bertahan di asrama. Dan pasti asrama itu tuh masih jadi asrama kita kayak gitu. Ya. Nggak bakalan dikosongin untuk kamar kita itu. Tapi untuk sekarang kayaknya untuk kamar itu udah ada yang isol ya kan? Ya. Oke guys, itu dia cerita kita tadi. Jangan lupa kalian subscribe YouTube-nya Hana. Hana Official. Dan YouTube aku Hanidara. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.